Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama mengubah berbagai bentuk pecahan. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.1, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, serta berbagai bentuk pecahan, dan hubungan di antaranya. KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, serta berbagai bentuk pecahan, dan hubungan di antaranya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Dan yang keempat, siswa dapat mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Anak-anak masih ingat ya apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran adalah pembilang kita bagi dengan bilangan penyebut. Bilangan pembilang harus lebih besar daripada bilangan penyebut, anak-anak. Sebagai contoh, kita ubah pecahan 7/2 ke bentuk pecahan campuran. 7/2 artinya 7 kita bagi dengan 2. 7 kita bagi dengan 2 dengan cara menggunakan cara bersusun atau porogapit. 7 kita bagi dengan 2. 7 dibagi dengan 2, yang mendekati adalah 3. 3 kita kalikan dengan 2, anak-anak. Berapa 3 kali 2? 6 ya. Kita tulis di sini 6. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, 3 di sini sebagai hasil, sedangkan 1 sebagai sisa. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/2 sama dengan 3, 1/2, di mana 3 merupakan hasilnya, sedangkan 1 merupakan sisa. Kita tempatkan di tempat pembilang. Dan 2 merupakan penyebut. Paham ya anak-anak ya? Jadi 7/2 sama artinya dengan 7 dibagi dengan 2. Sama dengan 3 sisa 1. Ditulis dalam pecahan campuran 3, 1/2. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 27/5. 27/5 artinya 27 kita bagi dengan 5. 27 dibagi dengan 5 berapa anak-anak yang mendekati? Ya, 5. 5 kita kalikan dengan 5 sama dengan 25. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu kita kurangkan. 27 dikurangi 25 dapat berapa anak-anak? 2. Ya, nah 5 di sini sebagai hasil. 2 sebagai sisa. Jadi 27/5 bentuk pecahan campurannya adalah 5, 2/5. Di mana 5 yang ini merupakan hasil,
2 merupakan sisa, kita letakkan di tempat pembilang. Dan 5 ini di tempat penyebut merupakan penyebut pecahannya. 27/5 sama artinya 27 dibagi dengan 5. Hasilnya 5 sisa 2. Ditulis dalam pecahan campuran 5 2/5. Paham ya anak-anak mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Mudah ya? Kalau sudah paham, kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa anak-anak. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan pembilang. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak, silahkan perhatikan. Bentuk pecahan biasa dari 3 2/4. 3 di sini sebagai bilangan bulat. 2 sebagai pembilang. Dan 4 sebagai penyebut. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa? Caranya adalah penyebut 4 kita kalikan dengan bilangan bulat 3. Penyebutnya 4 kita kalikan dengan bilangan bulat 3. 4 kali 3 berapa anak-anak? 12, bagus. 12 hasilnya itu kita tambahkan dengan pembilang. Pembilangnya adalah 2. 12 ditambah dengan 2 sama dengan 14. Nah, hasilnya kita letakkan di tempat pembilang. Penyebutnya tetap sama, yaitu 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 3 2/4 adalah 14/4. Paham ya anak-anak ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Bentuk pecahan biasa dari 5 2/3. Nah, kita lihat dulu. Bilangan bulatnya di sini adalah 5. 3 adalah penyebut. Dan 2 adalah pembilang. Caranya, tadi masih ingat ya anak-anak ya. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 3 kita kalikan dengan 5. Berapa 3 kali 5? 15. Hasilnya kita tambahkan dengan pembilang, yaitu 2. 15 tambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya masih sama, yaitu 3. Jadi bentuk pecahan biasa dari 5 2/3 sama dengan 17/3. Paham ya anak-anak ya mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Baik. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen anak-anak. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Nah, diingat baik-baik ya anak-anak ya. Kita kalau mau mengubah ke bentuk persen, kita harus mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Nah, untuk menjadi 100 ada beberapa pasangan angka anak-anak. Semisal penyebutnya 2, untuk menjadi 100 pasangannya kita kalikan dengan 50. Jika penyebutnya 4, maka 4 pasangannya adalah 25. Jika penyebutnya 5, maka pasangannya untuk menjadi 100 kita kalikan dengan 20.
Jika penyebutnya 10, maka untuk menjadi 100, pasangannya kita kalikan dengan 10. Jika penyebutnya 20, pasangannya kita kalikan dengan 5. Jika penyebutnya 25, pasangannya kita kalikan dengan 4. Jika penyebutnya 50, pasangannya kita kalikan dengan 2. Nah, ini merupakan pasangan-pasangan penyebut yang dapat menjadikan penyebutnya adalah 100. Nah, sebagai contohnya seperti ini anak-anak. Silahkan perhatikan ya. Nomor 1. 1/2 sama dengan berapa persen? Nah, masih ingat ya, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, di sini penyebutnya adalah 2. 2 untuk menjadi 100, pasangannya berapa anak-anak? 2 untuk menjadi 100 kita kalikan dengan 50. Ya, ini pasangannya 2 untuk menjadi 100 kita kalikan dengan 50. Maka 2 ini kita kalikan dengan 50. Karena 2 kita kalikan dengan 50, maka pembilangnya 1 juga kita kalikan dengan 50 anak-anak. Seperti ini. 1 dikali 50 sama dengan 50. Per 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 50/100. Nah, ingat ya, persen artinya per 100. Kalau 50/100 berarti ini sama dengan 50%. Seperti ini. Mudah ya anak-anak ya? Baik, sekarang kita coba contoh yang kedua. 3/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, di sini penyebutnya adalah 5 anak-anak. Pembilangnya 3. 5 untuk menjadi 100 kita kalikan 20. Maka 5 di sini kita kalikan 20. Pembilangnya 3 juga kita kalikan 20. Sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60 per 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi 60/100. 60/100 sama dengan berapa persen anak-anak? 60%. Hebat. Seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga anak-anak. 2/6 sama dengan titik-titik persen. Dari contoh yang pertama dan kedua, penyebutnya bisa kita ubah ke 100. Sekarang kita lihat anak-anak. 6 di sini penyebutnya kan 6. 6 ini apakah bisa diubah ke 100? Tidak bisa ya anak-anak karena tidak ada pasangannya. Nah, kalau tidak bisa seperti ini, kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah sebagai berikut. 2/6 kita kalikan dengan 100%. Jadi jika penyebutnya tidak bisa diubah ke 100, maka caranya adalah kita kalikan 100%. Seperti ini. 2 dikali 100% sama dengan 200%. Per penyebutnya 6. Jadi 200% per 6. Nah, untuk lebih sederhananya, kita gunakan dengan cara porogapit ya anak-anak ya. 200 kita bagi dengan 6. Kita bagi dulu 20 dengan 6. 20 bagi 6 yang mendekati adalah 3. Ya anak-anak 3. 3 kita kalikan dengan 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Setelah itu kita kurangkan.
20 kurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 6 tidak bisa. Kita turunkan nolnya. Nah, kita turunkan 0. 20 dibagi dengan 6 sama dengan 3. Yang mendekati 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Kita kurangkan. 20 kurangi 18 sama dengan 2. Nah, sampai di sini kita berhenti ya anak-anak. Nah, karena kita belum belajar pecahan desimal, jadi kita ubah nanti bentuk persennya ke bentuk persen tetapi dalam campuran ya anak-anak ya. Jadi hasilnya 33 ini adalah hasil, 2 adalah sisa. Jadi 200% per 6 sama dengan 33 2/6%. Ini merupakan hasilnya anak-anak. Nah, nanti kalau dalam pecahan desimal, nanti ada caranya sendiri ya yang akan kita pelajari besok hari Rabu. Begitu anak-anak, paham ya? Sekarang kita akan belajar mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Contoh, 30% bentuk pecahan biasanya seperti apa? Anak-anak masih ingat ya, bahwa persen artinya per 100. Jadi kalau 30% sama dengan 30 per 100. Nah, sampai di sini sudah benar Bu Tina, ini jawabannya iya, ini sudah benar. Tetapi belum ke bentuk paling sederhana. Bisa kita sederhanakan lagi ya anak-anak dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 10 anak-anak. Kita bagi 30 dengan 10 sama dengan 3. 100 dibagi dengan 10 sama dengan 10. Jadi 30% sama dengan 3/100 atau lebih sederhananya lagi 3/10. Seperti ini anak-anak. Mudah ya anak-anak ya? Oke, bagus. Sekarang ke nomor kedua. Contoh yang kedua. 45%. 45% artinya 45/100. Nah, ini belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Kita coba bagi dengan 5. 45 dibagi dengan 5 per 100 dibagi dengan 5. 45 dibagi dengan 5 sama dengan 9. 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Jadi 45% sama dengan 45/100 atau paling sederhananya adalah 9/20. Paham ya anak-anak mengubah bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan biasa? Baik. Anak-anak, setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Tina tentang mengubah berbagai bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, dari pecahan biasa ke bentuk pecahan persen, dari persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, kita akan mulai berlatih ya anak-anak. Tolong disiapkan alat tulisnya. Siap ya anak-anak ya, soal yang pertama. Pecahan biasa dari 4, 2/7 adalah berapa? Silahkan dicari. Sudah ketemu? Berapa anak-anak ketemunya? 30/7. Ya, bagus. Benar ya anak-anak ya. Jawabannya adalah 30/7. Dapat dari mana? 7 kita kalikan dengan 4 ditambah dengan 2/7. Hebat. Sekarang nomor 2 anak-anak. Pecahan campuran dari 35/4. Berapa? Masih ingat ya 35/4 artinya 35 dibagi dengan 4.
Dapat berapa anak-anak? Ya, bagus. 8, 3/4. Hasilnya adalah 8, sisanya adalah 3, penyebutnya adalah 4. Bagus, hebat. Sekarang nomor 3. Bentuk persen dari 12/25 adalah, masih ingat ya, untuk mengubah ke bentuk persen, maka penyebutnya kita ubah menjadi 100. Nah, pasangan 25 untuk menjadi 100 kita kalikan berapa? Kalikan 4, maka 12 juga kali 4. Berapa persen hasilnya anak-anak? Ya, 48%. Hebat, benar. Oke, nomor 4. Sekarang, nomor 4. Bentuk persen dari 2/3 adalah, nah, untuk mengubah ke bentuk persen, kita lihat penyebutnya ini 3. 3 tidak bisa diubah menjadi 100. Nah, kalau tidak bisa diubah berarti 2/3 kita kalikan 100%, anak-anak. Yuk silahkan dicari, ketemunya berapa anak-anak? Ya, bagus, ketemunya adalah 66, 2/3%. Hebat ya. Nomor 5, sekarang soal terakhir. Pecahan biasa dari 54% adalah, masih ingat ya, 54% berarti persen artinya per 100. Pecahan biasanya berapa anak-anak? Ya, 54/100. Atau disederhanakan kembali, 27/50. Ini bentuk pecahan biasanya. Anak-anak sudah jelas ya tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, setelah ini nanti akan ada tugas dari Bu Tina. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis anak dengan teliti. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.